Seperti ini Pak, menurut Bapak bagaimana cara mengembangkan karakter siswa yang cenderung mempunyai kepribadian yang antisosial, kemudian kurang interaksi, dan ini kurang interaksinya kepada siswa Pak, dengan lingkungan ataupun dengan guru. Di masa seperti sekarang yang hampir semua kegiatan itu menggunakan akses internet atau digital. Silakan Pak Wes untuk dijawab Pak pertanyaannya. Saya nggak paham maksudnya ya, yang antisosial ini ukurannya apa gitu ya. Antisosial, kalau memang antisosial ini ada permasalahan psikologi, kemudian misalnya dia kurang sosialisasi karena masalah dia sendiri memiliki anak berkebutuhan khusus, misalnya dia punya hambatan non fisik yang kita sebut dengan autis, kan itu akan ada penanganannya tersendiri dengan cara yang berbeda, dan itu bisa dijawab oleh teman-teman psikolog atau pendidikan khusus ya. Tapi yang kita maksud ya, kalau yang ingin dimaksud adalah untuk meningkatkan kemampuan sosial ya, misalnya salah satunya adalah kemampuan komunikasi, kemudian kemampuan berkolaborasi dengan orang lain, kemudian kemampuan saling menghargai dan lain sebagainya. Sebenarnya ada satu cara dalam proses pembelajaran itu kita lakukan dengan pengelompokan atau bekerja secara tim atau bekerja secara kelompok dan lain sebagainya. Nah sekarang memang kalau kita bayangkan pekerjaan kelompok itu agak sulit kalau itu terjadi secara daring. Sepertinya karena bekerja secara tim dan lain sebagainya itu harus terjadi secara luring seolah-olah. Tapi dalam faktanya di lapangan kelak, Bapak dan Ibu sekalian, kemampuan kita bersosialisasi, kemampuan kita berkolaborasi itu tidak hanya secara luring, sehingga memang harus juga kita bisa bangun kepada mereka gitu ya. Nah, waktu saya dulu ngajar di TK dan di SD gitu ya, ketika ada anak yang kurang bersosialisasi, kita akan gabung ya dalam konteks tatap muka ya Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian ketika ada anak yang dominan yang selama ini kita jadikan sebagai pemimpin, maka sementara ini kita jadikan sebagai follower, bagian dari anggota tim dalam melakukan sesuatu, walaupun itu hal-hal yang sederhana ya, tentang permainan atau bermain tentang apa yang dilakukan oleh mereka, itu bisa kita lakukan seperti itu. Kemudian pendekatan yang lain adalah kita sebenarnya ada dua pendekatan ya kalau di kelas rendah itu biasanya ada aktivitas belajar yang sifatnya soliter, ada aktivitas belajarnya yang memang berkelompok. Nah, saya kira ini juga bisa terjadi pada pada tingkat SMP maupun pada tingkat SMA. Nah, betul kata Pak Budi tadi, untuk yang sifatnya sinkronus itu semakin anak usia dini ke atas, semakin ke dini atau semakin rendah umurnya itu interaksinya itu harusnya lebih banyak secara sinkron. Dalam hal ini tatap muka atau misalnya tatap maya dengan aktivitas belajar yang harus mereka lakukan. Sementara semakin umurnya semakin tinggi itu lebih banyak ke asinkronus yang lebih diperbesar ya, itu juga tidak akan menjadi masalah. Nah, untuk meningkatkan kemampuan sosial dan lain sebagainya dari berbagai metode yang bisa diterapkan oleh para guru, misalnya ada dua pendekatan. Pendekatan pembelajaran kolaboratif itu juga bisa dijadikan sebagai sarana ya untuk meningkatkan kemampuan soft skill yang terkait dengan social skills itu. Kemudian yang kedua adalah Bapak dan Ibu sekalian itu adalah project gitu ya, project based learning. Nah, kedua-duanya sebenarnya ini bisa diterapkan dalam konteks luring maupun konteks daring, dan itu adalah ikhtiar kita sebenarnya untuk meningkatkan kemampuan atau soft skill yang terkait dengan kemampuan sosial. Kira-kira seperti itu.